puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita sambut kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Ya, mari kita berdoa. Kami datang dan bersujud di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang tiada henti-hentinya berkat-Mu melimpah dalam hidup kami, menyertai kami dengan hikmat sorgawi, terus memberikan kami pencerahan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami kembali untuk menikmati kehidupan di hari yang baru yang Tuhan berikan dengan segala berkat yang baru dan segala pengertian-pengertian yang baru untuk terus memperlengkapi hati dan pikiran kami supaya terus menjadi lebih setia lagi melayani. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini dengan hati yang gembira, yang penuh sejahtera. Tuhan telah mempersiapkan diri untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita akan bersama-sama lanjutkan lagi saudaraku apa yang sudah kita mulai kemarin. Ya Bapak Ibu Saudara, dari Galatia pasal 5. Ya, ayatnya yang sekarang kita akan membaca ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Ya, karena pasal 5 ini kitab Galatia sampai ayatnya yang ke-26. Dan dalam minggu ini saudara-saudara kita akan, ya, kita berharap kita sudah bisa memasuki pasal Galatia pasal 6 ya. Puji Tuhan saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan ya penjelasan bagian dari ayatnya yang ke Galatia pasal 5 ayatnya yang ke 23 ya. 23. Saya akan membacakan lengkap mulai dari ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kesabaran. Ulang sekali lagi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sekali lagi, ya, di ayatnya yang ke-23 dikatakan rincian setelah disampaikan 9 buah roh, diuraikan, kemudian dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan sebelumnya sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara, dari ayatnya yang ke-19, 20 dan 21, ya, perbuatan daging adalah hukum yang menentang, yang menentang buah roh. Jadi bukan tidak ada yang menentang buah roh, tapi tidak ada yang dapat mengalahkan. Amin.
Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun ya, bahwa perbuatan daging yang telah nyata di dunia ini tidak akan bisa mengalahkan perbuatan roh. Amin. Karena itulah saudara dan saya harus berpihak di perbuatan roh. Amin. Buah roh. Itulah yang menyebabkan kita Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkan harta di sorga. Amin. Itulah yang membuat kita kelak memperoleh upah di sorga. Ya, memperoleh pahala atau mahkota ya kebenaran di dalam sorga. Itu yang Paulus katakan bahwa itulah kerinduan dia sejak dia mengenal kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, dia meninggalkan pengetahuan yang lama. Dalam hal ini ya, Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia tentang hukum Taurat ya, itu tidak dapat mengalahkan hukum roh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan hukum Taurat itu bisa menjadi ya cara manusia saat ini untuk menentang hukum roh. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sekarang bekerja saat ini kepada manusia, melakukan kehendaknya di dunia ini adalah berdasarkan hukum roh. Amin Bapak Ibu Saudara, bukan berdasarkan hukum Taurat. Kalau berdasarkan hukum Taurat, ya itu akan menentang hukum roh. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Kemarin kita sudah ya mendengarkan penjelasan dari Matius pasal 5 dan juga Efesus pasal 2 bahwa Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, untuk menyelesaikannya, menuntaskannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Di mana diselesaikan dan di mana dituntaskan? Di atas kayu salib. Ya, ketika Yesus naik ke atas kayu salib itu, Yesus berkata, sudah selesai. Namun Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu tahu supaya kita menghindari kekeliruan daripada banyak orang yang berpikir bahwa ketika Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, kematiannya, setelah dia berkata sudah selesai, ya itu tidak serta-merta bahwa hukum Taurat itu langsung berakhir Bapak Ibu Saudara di dalam penerapannya bagi umat Israel. Masih Bapak Ibu Saudara dilakukan oleh murid-muridnya, oleh 12 murid Yesus. Ya, mereka masih tetap memelihara hukum Taurat. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena memang hukum Taurat itu akan terus berlanjut bagi bangsa Israel. Sekali lagi, untuk umat Tuhan bangsa Israel, hukum Taurat itu akan terus berlanjut bahkan sampai Yesus nanti datang kedua kali untuk mereka. Ketika Yesus datang ke bumi ini, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan janjinya kepada umatnya Israel, hukum Taurat itu akan menjadi penuntun hidup bangsa Israel. Tentu saja bukan hukum Taurat yang lama lagi, tapi hukum Taurat berupa ya hukum yang baru, hukum akal budi yang baru, hukum-hukum perjanjian baru yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Yeremia pasal 31, ya, bahwa nanti kelak Tuhan Yesus datang kepada umatnya Israel dan sebagian dari umat Israel akan menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan Tuhan akan memeteraikan hukum Taurat yang baru di hati mereka.
dalam akal budi mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga ya orang-orang Israel suatu hari kelak, ya itu yang sudah kita pelajari hari Minggu kemarin dalam khotbah Minggu, bahwa suatu saat nanti orang Israel itu akan hidup benar di hadapan Tuhan, dan mereka akan ya hidup berdasarkan hati nurani, di mana hukum Taurat yang baru akan dipatri di dalam hati mereka, supaya orang Israel tidak memberontak lagi kepada Tuhan, tapi mereka menjadi orang-orang yang sangat setia kepada Tuhan di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ya, di bumi ini, Saudara, ketaatan orang-orang Israel nanti akan ditunjukkan kepada Tuhan, dan mereka akan tunduk kepada ya kehendak Kristus sebagai Raja, sebagai Mesias, dan orang-orang Israel akan menjadi kepala, dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun saat ini, saudaraku, hal yang berbeda yang sedang Tuhan kerjakan di dalam dunia, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Allah bekerja melalui kasih karunia-Nya, melalui suatu hukum, ya, yaitu hukum roh, buah roh. Ya, saudara, kita akan menjalani kehidupan kita dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, itu yang dikatakan tadi di ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh. Nah, kata jikalau kita di sini, Bapak Ibu Saudara, ini bukan merupakan alternatif atau sebuah kemungkinan ya atau tidak. Ini adalah suatu pernyataan bahwa kenyataannya kita adalah orang yang hidup oleh roh. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sudah sering sampaikan, ya, kalau orang tua menasihati anak-anaknya, ya, jikalau kamu seorang siswa, seorang murid, maka kamu harus rajin belajar. Begitu nasihatnya, ya, Bapak Ibu Saudara. Kata jikalau di situ menunjukkan kenyataannya kamu adalah seorang murid dan kamu seorang siswa, ya, maka yang cocok dengan hal itu adalah kamu harus rajin belajar. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu Saudara, ya. Sama seperti itu juga kenyataannya adalah kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Setiap orang percaya sudah didiami oleh Roh Kudus, bahwa tubuh kita sudah lunas dibayar menjadi tempat kediaman Roh Kudus, bait Roh Kudus, bait Allah. Kitalah yang disebut gereja, eklesia, kumpulan dari orang-orang yang sudah pasti diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima kelimpahan daripada kasih karunia Allah. Maka karena itu, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kenapa harus hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Karena hanya itu yang sesuai dengan status kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh keinginan daging tidak cocok, Bapak Ibu Saudara, tidak selaras, dan itu bertentangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita mau hidup selaras dengan kehendak Allah. Amin. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang mengatakan dengan fitnahan mereka bahwa katanya, oh, kalau kita sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga, jadi untuk apa lagi kita rajin ke gereja? Untuk apa lagi kita berbuat baik? Untuk apa lagi kita harus mengasihi orang lain, menolong orang yang lemah, membantu sesama? Untuk apa lagi kalau kita sudah dijamin pasti masuk surga, kata mereka. Ya, kalau begitu bebaslah kita berbuat dosa. Kalau begitu bebaslah kita mencuri. Kalau begitu, ya, bebaslah kita untuk
memberontak dan melakukan apa saja yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itu adalah kata-kata orang yang masih bodoh dalam pengetahuan akan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Orang yang masih dangkal pengertiannya tentang kasih karunia Tuhan. Ya, justru karena kita sudah tahu bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita tidak mau mengulangi lagi. Ya, kita tidak mau lagi berbuat dosa, mengulangi hal yang keliru karena kita sudah tahu kalau perbuatan daging itu adalah sangat merugikan kita di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini adalah satu konsep yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Menjalani kehidupan berdasarkan ya pimpinan daripada Roh Kudus adalah hidup yang paling layak dijalani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih menyenangkan ya daripada ketika kita tahu bahwa hidup kita sedang berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita, kita tahu ya seperti kemarin kita sudah dengarkan bersama-sama bahwa ya Roh Kudus itulah yang membawa setiap kemenangan hidup di dalam perjuangan yang kita sedang alami saat ini. Ya, saudara-saudaraku, dengan segala macam persoalan-persoalan yang kita tahu, ada yang mudah, masalah-masalah yang kita hadapi, ada juga yang rumit, Bapak Ibu Saudara. Ada yang membutuhkan dengan sangat kesabaran kita, karena kasih adalah panjang sabarnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh sebab itulah maka kalau kita kembali sedikit Bapak Ibu Saudara melihat di pasal 5 ayatnya yang ke-18 ya, dengan ayatnya yang ke-25 ini ya, ini sangat cocok, sangat sinkron Bapak Ibu Saudara, menekankan kepada kita. Di ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup lagi di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, kenapa saudaraku tidak hidup di bawah hukum Taurat? Karena hukum Taurat tidak bisa mengalahkan hukum Roh. Hukum Taurat itu adalah hukum tertulis, ya, itu adalah merupakan perjanjian yang lama yang Tuhan telah selesaikan ya untuk bangsa Israel. Ya, saudaraku, Yesus sudah menggenapinya di atas kayu salib. Apalagi kepada kita sebagai bangsa-bangsa lain, saudara-saudaraku, bukan dirancang hukum Taurat itu sebagai cara hidup kita, tetapi Allah merancang, merancang kehidupan kita berdasarkan hukum Roh. Amin. Berdasarkan kasih karunia, hukum kasih karunia namanya. Ya, yaitu melalui kematian, ya, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus ada satu kehidupan yang baru. Amin. Ada satu kehidupan yang baru, cara yang baru, cara pandang yang baru, ya, cara kerja yang baru, ya, dari Tuhan Allah melalui Roh-Nya kepada semua orang yang percaya saat ini. Itulah sebuah kinerja, Bapak Ibu Saudara. Basis kinerja kita ya sebagai orang percaya bukan mengabdi kepada hukum Taurat, tapi mengabdi kepada hukum Roh. Karena hukum Roh Kudus, ya, saudaraku, itu adalah hukum yang telah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Tetapi hukum Roh itu sekarang yang membuka kepada kita peluang untuk mendapatkan kekuatan yang baru, saudara-saudaraku, supaya kita bisa mengumpulkan banyak harta di dalam sorga. Ya, upahmu besar di sorga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat di sini, saudaraku, ada hukum lain
Paulus katakan ya di dalam Roma pasal 7, ada hukum lain yang berjuang ya, yang melekat di dalam tubuh jasmani kita ini. Tubuh yang Paulus katakan yang mengalami kemerosotan ya, bertambah usia, bertambah umur Bapak Ibu Saudaraku ya, kita semakin menyadari secara fisik kita mengalami kelemahan, penurunan daripada ya metabolisme tubuh kita secara fisik, secara duniawi. Kita menyadari Bapak Ibu Saudara ya, kita mengalami banyak kekurangan tenaga, kurang kesehatan, dan ya tenaga kita berkurang Bapak Ibu Saudara ya. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, kita tentunya tidak harus bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri, tidak harus bergantung kepada ya kelemahan kita secara fisik. Kita boleh bergantung dan harus bergantung kepada kekuatan Roh Kudus dalam penyerahan diri kita, penyerahan hidup kita, apapun itu Bapak Ibu Saudaraku ya, secara fisik, kelemahan-kelemahan yang kita alami ya di dalam daging, di dalam tubuh kita ini, saudaraku, tidak mengharuskan kita menjadi lemah secara rohani, tidak. Karena ada Roh Kudus yang terus menyuplai, ada kuasa Roh Kudus yang terus membangkitkan semangat kita untuk menjalani kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara dan saya selalu bersedia datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena pengetahuan akan kebenaran inilah yang dipakai oleh Roh Kudus menolong kita tetap kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita setiap hari membutuhkan kekuatan. Karena setiap hari kita juga mengalami kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi, kita setiap hari membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena setiap hari juga kita mengalami kelemahan oleh karena dunia ini, oleh karena kepentingan-kepentingan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudaraku, ya, keinginan daging ya yang menentang keinginan roh itu, saudaraku, menghalang-halangi kita untuk ya memperoleh ya upah yang besar di sorga. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena keinginan daging itu tahu bahwa dia tidak akan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Amin. Ya, bahwa tubuh yang fana ini, Bapak Ibu Saudara, ya tubuh kita ini, ya tangan, ya kaki, ya telinga, ya yang mengalami penyusutan setiap hari, Bapak Ibu Saudara, dan pada akhirnya nanti akan mengalami kematian, ya saudaraku, bahwa keinginan-keinginan yang ada di dalamnya tahu bahwa itu tidak akan bersama-sama dengan kita selamanya di dalam sorga. Ketika kita sudah menanggalkan tubuh fana ini, Bapak Ibu Saudara, ya, dia akan mengalami pembusukan. Ya, tetapi di dalam Kristus Yesus hidup kita adalah hidup yang diperbaharui, hidup yang baru. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kitab Galatia ini, ya sebelumnya di pasal 4 itu Paulus sudah menggambarkan ya bagaimana perjuangan kita, saudara-saudaraku, antara daging dan roh, ya, antara keinginan-keinginan daging dengan keinginan roh. Itu mirip digambarkan seperti Sarah dan Hagar, Bapak Ibu Saudara. Ya, dua istri dari Abraham. Yang satu adalah budaknya, yang satu adalah istri yang sah, Bapak Ibu Saudara. Yaitu Sarah itu adalah
dikatakan gambaran daripada keinginan roh yang memenuhi kehendak Allah di dalam hidup kita saat ini. Sedangkan Hagar itu adalah gambaran dari keinginan daging yang menentang kehendak Allah. Ya, saat ini Bapak Ibu Saudara digambarkan bahwa perbuatan-perbuatan daging itu adalah sama seperti Hagar yang selalu ingin menguasai dan ingin mengalahkan dan ingin menyakiti Sarah, ya istri Abraham, yang merupakan istri yang sah daripada Abraham dan menjadi pewaris ya untuk kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah gambaran ya bahwa Tuhan katakan kepada Abraham, usirlah ya perempuan hamba itu. Usirlah Hagar itu. Karena apa? Karena itu adalah sumber penyakit bagimu, kata Tuhan kepada Abraham. Itu tidak akan membawa manfaat bagimu selain daripada mencelakaimu pada akhirnya. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Sehingga Abraham pun memutuskan ya sesudah dia mengerti kehendak Allah, sesudah dia mengerti dengan apa yang Tuhan inginkan bagi masa depan Abraham dan juga keluarganya, maka Abraham mengusir Hagar dan juga Ismail. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu adalah produk daripada keinginan daging Abraham, bukan produk daripada kehendak Allah. Sebab keinginan dan janji Allah adalah bahwa keturunan Abraham adalah keturunan dari anak perjanjian, yaitu dari Ishak, ya, dari istrinya Sarah dan anaknya Ishak, anak perjanjian. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, seperti itulah saat ini perjuangan kita juga. Kalau Abraham pada waktu itu bisa langsung mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya, secara fisik bisa pergi jauh, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, satu kali saja dilakukan oleh Abraham perintah mengusir mengusir Hagar dan Ismail. Dan pada saat itu saudaraku, ya, Abraham tidak melihat lagi wajah dari kedua orang itu, budaknya itu. Tetapi kita Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari kita masih melekat dengan tubuh yang fana ini. Ya, tubuh jasmani kita ini Bapak Ibu Saudaraku, tangan kita, mata kita, mulut kita adalah alat-alat yang bisa dipengaruhi oleh keinginan daging untuk berbuat dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sehari-hari, ya Bapak Ibu Saudara, di mana orang-orang bisa salah berbicara, ya, bisa menyinggung, bisa menyakiti, dan bisa membuat perpecahan di antara sesamanya hanya karena perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, terjadi perselisihan itu di antara yang bersaudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita diajak oleh Tuhan. Disinilah kita dihimbau, dinasehati oleh firman Tuhan, supaya kita selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itulah yang membawa kesatuan di dalam, ya, keluarga kita, di dalam persekutuan kita. Roh Kudus itulah yang mempersatukan kita di dalam hidup yang kekal. Roh Kudus itulah yang mempersatukan kita di dalam kasih-Nya, ya, sehingga kita bisa tetap menuruti apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, supaya kita bisa berlomba. Amin Bapak Ibu Saudara. Berlomba karena hidup ini adalah satu perlombaan. Bukan untuk menjadi pasif, tapi harus menjadi aktif. Amin. Karena Roh Kudus itu adalah pembawa kehidupan. Ya, jadi itu sebabnya Paulus mengatakan di Roma pasal 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Karena memang bisa, kerajinan itu bisa jadi kendor.
Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan kendor? Keinginan daging. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang ingin menjauhkan kita dari kehendak Allah, ingin menjauhkan kita dari persekutuan kita bersama-sama. Itu adalah kehendak daging. Supaya apa? Supaya kita tidak memperoleh upah yang besar kelak di dalam sorga, dan supaya kita menjadi orang yang menyesal, ya, orang-orang yang banyak rugi ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus. Keinginan daging itu adalah supaya kita banyak menyesal. Tetapi keinginan Roh Kudus adalah supaya kita selalu bersukacita senantiasa, supaya kita selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan, supaya kita bahagia, ya, bersama-sama dengan semua orang-orang yang mengasihi Tuhan, bersama-sama saling melayani satu dengan yang lain. Karena itu yang Paulus katakan di ayatnya yang 13, Galatia pasal 5 ini. Dia katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa membuka harapan-harapan itu kepada kita semua untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain. Keinginan daging akan mempersempit ruang gerak kita supaya kita tidak bisa saling melayani satu dengan yang lain. Tetapi keinginan Roh Kudus itu memperluas, ya Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita bersama supaya kita bisa saling melayani. Sebab apa, saudaraku? Di sini firman Tuhan mengajar kita, ya, hari demi hari kita terus, Bapak Ibu Saudara, harus mencoba terus dan harus terus kita bangkit. Amin. Kita harus bangun terus, Bapak Ibu Saudara, dari keadaan yang lemah menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, karena kita berlatih seperti Paulus katakan, aku melatih tubuhku seluruhnya, ya, supaya dia katakan aku berlari sedemikian, berlomba sedemikian, supaya aku terus maju dan tidak bisa dihentikan, tidak bisa di stop oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan manusia yang jahat. Ya, Paulus katakan semuanya itu, ya, Paulus katakan Bapak Ibu Saudara bahwa perjuangan kita bukanlah melawan, ya, manusia, tetapi melawan roh-roh penguasa-penguasa di udara yang bekerja melalui manusia juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini, ya, bahwa Rasul Paulus memberikan kepada kita bahwa, ya, keinginan-keinginan daging itu selalu berkeberatan. Ada keberatan-keberatannya terhadap keinginan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita, ya, tidak menggunakan kebebasan kita untuk saling melayani, tetapi menggunakan kebebasan kita itu dikatakan untuk berbuat dosa. Itulah keinginan daripada keinginan daging, ya, perbuatan daging. Tetapi saudaraku, kita, ya, dengan sebaliknya, ya, kita dipimpin oleh Roh Kudus, baiklah kita saling melayani satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur, saudaraku, karena kita mempunyai penuntun, ya, hidup kita, pembimbing hidup kita yang terus memberikan kepada kita, saudaraku, suplai kekuatan kita, terang firman Allah menerangi hati kita, saudara-saudara, sehingga kita bisa tetap kuat dan kita bisa tetap berbagi kebenaran ini kepada semua orang. Ya, kita tetap bisa berjalan dalam kehidupan kita ini menuruti apa itu pimpinan daripada Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu hal yang sangat menarik dikatakan di ayatnya yang ke-24 itu, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di mana Bapak Ibu Saudara bahwa kita sebagai milik Kristus telah menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginan-keinginannya. Saudaraku, semuanya itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Dia telah menghukum keinginan-keinginan dosa. Yesus telah menghukum dan telah mematikan keinginan-keinginan daging itu ketika di dalam tubuhnya Yesus menghukumkan setiap keinginan perbuatan dosa. Yesus telah mematikan itu di dalam tubuhnya yang disalibkan itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh kebangkitannya, oleh tubuh kebangkitan Yesus Kristus, saudaraku, sekarang kebenaran Allah diberikan kepada kita, ya, ditanamkan di dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ditanamkan Bapak Ibu Saudara dalam-dalam oleh Roh Kudus menjadi sebuah keyakinan yang besar. Amin. Keyakinan yang kuat di dalam lubuk hati saudara dan saya. Ya, kita semua orang-orang kudusnya Tuhan, kita semua orang-orang percayanya Tuhan, bahwa sekarang saudara-saudara, kita dapat mempersembahkan hidup kita yang baru, sebagai manusia baru, sebagai ciptaan Allah yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara dan saya sekarang bisa mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Menjadi ibadah kita yang sejati. Bisa saudara dan saya, mampu saudara dan saya, disanggupkan saudara dan saya, dan dengan bersama-sama dengan semua orang percaya dimanapun, kita bisa bekerja sama di dalam hal bagaimana kita melakukan kehendak Allah yang kudus dan yang benar di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Dan kita bisa tetap konsisten, saudaraku, ya, datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Dunia tidak akan mematahkan semangat kita. Amin. Apapun pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan kepada kita semua, saudara-saudaraku, ingatlah, saudaraku, segala sesuatunya itu suatu saat pasti berlalu. Ya, Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu pasti berlalu. Ujian-ujian hidup itu akan berlalu. Tetapi orang-orang percaya yang selalu setia kepada kebenaran Allah akan tetap bertahan. Amin. Karena kita lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang telah menang dan bahkan lebih daripada pemenang. Karena Roh Kudus yang terus menyertai kehidupan kita, menuntun pikiran kita, menuntun langkah-langkah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya apapun itu, pengharapan kita di dalam Kristus Yesus selalu terbuka untuk melihat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di dalam Kristus Yesus, hidup kita dipelihara dengan damai sejahteranya. Amin. Kita perlu mengetahui ini semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita lebih semangat lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, lebih rindu lagi kita, saudaraku, memberitakan Injil keselamatan, Injil Kristus. Ya, Yesus mati hapus segala dosa. Semua orang yang percaya pasti masuk surga. Ya, Allah mau, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita semua mempunyai roh yang menyala-nyala. Amin. Jangan sampai kendor semangat kita, karena itu adalah keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, dikala kita, saudaraku, mengalami kemunduran di dalam semangat kita, ingatlah bahwa keinginan daging telah mulai mendorong kita kepada kemunduran, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus cepat-cepat memilih untuk bangkit lagi. Amin. Kita harus semangat lagi. Karena itu adalah keinginan Roh Kudus, supaya kita terus melangkah maju dalam kehidupan kita ini
Allah mau supaya kita saling melayani satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Amin. Karena itu saudaraku, Galatia pasal 6 ayat 10 itu jelas sekali dikatakan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, masih ada kesempatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dari mana kita tahu bahwa kita masih mempunyai kesempatan? Ya, kita masih diberikan nafas kehidupan di sini. Kita masih diberikan tubuh yang sehat di sini. Kita masih diberikan firman Tuhan yang bisa kita pelajari di sini. Kita masih bisa memberitakan Injil Kristus. Masih banyak orang yang belum mendengarkan tentang berita keselamatan hidup yang kekal, yang merupakan kehendak Allah yang terbesar saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita masih terbuka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, kita masih jauh ketinggalan dari apa yang semestinya yang Tuhan kehendaki. Ya, karena itu kita selalu rendah hati datang kepada pengetahuan kebenaran. Karena kita tahu kita masih kurang, dan kurang. Terus kita perlu ditambah-tambahkan, diperbaharui terus dari hari ke hari. Dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Amin. Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan pada pagi hari ini menyemangati kita kembali, saudaraku, bahwa ya jelas dikatakan di sini buah roh, 9 buah roh, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum apapun yang mengalahkannya. Akan selalu kemenangan. Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi kita semua anggota-anggota tubuhnya. Karena itu kita harus bergantung terus, Bapak Ibu Saudara, kepada kehendak Roh Kudus. Amin. Bukan bersandar pada keinginan pikiran kita yang terbatas itu. Sebab itu membawa kekecewaan. Tetapi ketika kita bergantung kepada keinginan roh, sebab keinginan roh adalah, kehendak roh adalah kasih, sukacita, dan damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan segala sesuatu yang mulia. Apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Marilah kita memikirkan semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah menghendaki supaya setiap kita anggota tubuh Kristus menjadi dewasa di dalam iman yang benar. Ya, menjadi kuat di dalam kasih karunia-Nya. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Allah. Amin. Karena hanya dengan begitu saudara dan saya akan berbuah. Hidup kita bisa melakukan kehendak Allah seperti apa yang Dia kehendaki di dalam tubuhnya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Allah mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Pekerjaan baik bukan menurut rekayasa pikiran daging yang merugikan kita, tapi pekerjaan baik, serangkaian kebenaran yang Tuhan kehendaki. Di dalam kekudusan Kristus melalui firman-Nya, kita mengenali diri kita di dalam hidup yang benar, hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kita keselamatan hidup yang kekal. Dan mulialah Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita, Allah Tritunggal yang terus menyertai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita di hari yang baru yang Tuhan berikan ini pada saudara dan saya. Dengan penuh kerendahan hati kita menyerahkan diri kita supaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Bukan karena untuk manusia supaya mendapat pujian dari manusia. Karena kita tahu bahwa Kristus adalah Tuhan yang kita layani. Dan kita ini adalah hamba-hambanya yang merendahkan hati di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, sungguh benar ya Bapa. Kami bersyukur sekali ya Tuhan. Kami mengetahui ada serangkaian kuasa, ada serangkaian kekuatan
yang bekerja di dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus. Tidak ada hukum yang menentang, tidak ada apapun kekuatan yang bisa mengalahkan kebenaran-kebenaran Kristus, kebenaran Allah, kuasa kekudusan-Mu yang nyata di dalam setiap firman-Mu, yang selalu baru, memberikan pengertian-pengertian yang baru, supaya kami lebih berhikmat lagi, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan benar-benar dengan penuh keyakinan kami melangkah, dan menjalani kehidupan kami ini, memilih apa yang terbaik, yang sesuai dan yang sempurna, untuk mempersembahkan diri kami, tubuh kami, untuk melayani saudara-saudara seiman kami, dan juga untuk melayani pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang. Dan kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kesempatan itu, dan kami tahu upah yang besar, mahkota kebenaran telah disediakan oleh Tuhan Allah, oleh Yesus Kristus Hakim yang adil, bagi setiap orang yang percaya, yang selalu rindu untuk memberitakan Injil kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, Tuhan memberkati kita. Ya, kita akan jumpa besok pagi lagi. Ya, terima kasih. Salam kudus buat kita semuanya. Salam.